semuanya, perkenalin kami dari kelompok 3 Fitofarmaka Farmasiha yang beranggotakan Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai uji praklinis. Sebelumnya, apa sih uji praklinis itu? Uji praklinis merupakan tahap awal dalam pengembangan obat yang bertujuan untuk mengidentifikasi keamanan dan efektivitasan suatu senyawa sebelum diujikan kepada manusia. Proses ini melibatkan serangkaian uji laboratorium menggunakan model hewan ataupun sistem biologis lainnya. Tahapannya meliputi perencanaan studi praklinik. Yang kedua ada uji farmakodinamik. Yang ketiga ada uji farmakokinetik. Yang keempat ada uji toksikologi. Yang kelima ada evaluasi keamanan. Yang keenam ada analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Seluruh tahapan tersebut diterapkan secara sistematis dalam berbagai studi praklinik. Salah satu contoh studi kasusnya adalah sebagai berikut. Fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini sesuai per BPOM nomor 20 tahun 2023 adalah untuk menentukan aktivitas biologis dan efek farmakologis senyawa terhadap target kerja yang diharapkan yaitu menurunkan kadar glukosa dan pada hewan model hiperglikemi atau diabetes meliputi A. Yaitu pembuktian efek anti-hiperglikemik, B. Penentuan hubungan dosis dan respon, yang C. Evaluasi mekanisme kerja potensial. Kadar glukosa darah normal tikus usia 10-12 minggu berkisar 90-175 mg per dl. Sedangkan tikus diabetes memiliki kadar 200 hingga 350 mg per dl. Hewan uji dibuat hiperglikemia menggunakan streptozotocin dosis 35 hingga 70 mg per kilo yang dapat merusak sebagian pankreas. Setelah kadar glukosa stabil tinggi, tikus diberi sediaan uji selama waktu tertentu dan diamati penurunan kadar glukosa darahnya. Fokus utamanya adalah melihat kemampuan senyawa menurunkan glukosa darah secara signifikan dan konsisten sebagai bukti awal efektivitas sebelum uji klinik sesuai dengan BPOM 2023. Uji farmakokinetik sendiri bertujuan untuk kita lebih mengetahui bagaimana proses dari ATP itu sendiri atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Yang kemudian untuk hewan uji yang dapat kita gunakan sendiri adalah seperti contohnya tikus wistar atau Spargeu deole dengan pemberian secara intravena atau juga pemberian secara oral. Untuk dari data tersebut dapat kita ambil untuk mengetahui data AUC, data Tmax, data volume distribusi, kemudian clearance dan juga waktu paru. Selain itu, untuk metabolit di plasma, urin, dan juga jaringan dapat kita gunakan untuk identifikasi lebih lanjut, memahami bagaimana proses dari biotransformasi dan juga jalur pembuangan obat. Uji toksikologi dilakukan untuk menilai keamanan senyawa. Menurut peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 ada beberapa parameter penting yang harus diamati. Di antaranya adalah yang pertama adalah pemeriksaan hewan, yang kedua adalah berat badan, dan yang ketiga adalah pemeriksaan patologi. Caranya yaitu hewan diamati intensif selama 30 menit pertama, kemudian tiap 4 jam selama 24 jam pertama, dan setiap hari hingga 14 hari berikutnya. Gejala toksisitas dan waktu kematian dicatat secara rinci, dan hewan yang menunjukkan gejala berat harus segera dikorbankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melalui tahapan uji praklinis ini, maka peneliti dapat memastikan bahwa senyawa baru yang dihasilkan aman, efektif, dan memiliki profil farmakokinetika yang baik sebelum masuk ke dalam uji praklinis manusia. Sekian informasi dari kelompok kami. See you at the next video. Bye-bye.